Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan nggak hasil sih. Sebenarnya ingin berdiskusi santai eh, dengan materi landasan mempelajari Pancasila. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Ibnu Mazlan. Perkenalkan, nama saya Surmayani Tumagar. Perkenalkan, nama saya Bayu Febriat. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi dan mempersingkat waktu, kita mulai diskusinya ya. Jadi Surmayani, aku mau nanya, lu kau jelaskan dulu secara singkat proses lahirnya Pancasila gitu loh, kapannya gitu, coba. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dr. Sujonbi Susakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI, dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Oke, sekarang aku mau nanya sama Ibnu nih tentang soal mengapa mahasiswa perlu mengetahui landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis mata kuliah pendidikan Pancasila. Apa tuh pendapatmu? Ya, sebenarnya ini simpel aja sih jawabannya. Ya, karena hal ini dikarenakan mahasiswa harus mengembangkan pola pikir analitis dan objektif sih. Cuma kayak gitu doang sih. Oke. Aku boleh naik, Bayu? Apa saja yang dimaksud landasan hukum? Landasan hukum adalah landasan yang berkaitan dengan hukum-hukum. Di situ terdiri ada 4 macam landasan hukum, yaitu landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Itu saja sih menurut saya. Aku boleh nanya lagi sama kamu ya? Boleh. Nah, boleh kan? Tuh kenapa tuh? Kok bisa gimana ya? Mengapa dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tuh? Itu kenapa tuh? Untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Oke, aku mau nanya lagi nih, Nu, Apa tuh? tentang mengapa kita perlu memahami Pancasila secara yuridis konstitusian. Apa tuh? Oh, oke. Mungkin kok bingung ya sama pertanyaanmu sendiri ya. Oke, jadi tujuan mempelajari Pancasila itu ya mengetahui Pancasila yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelenggara pemerintah negara. Nah, gitu doang lah. Boleh naik, Bayu? Di mana undang-undang yang berkaitan dengan sistem pendidikan? Oke, itu undang-undang yang berkaitan dengan sistem pendidikan adalah di dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam mata kuliah, yaitu terbagi 2, yaitu Warganegaraan dan Pancasila. Menurut saya itu aja sih. Itu aja ya, gampang ya kuliahnya. Aku mau nanya nih sama sama di ini sejarah awal kelahiran Pancasila ya, itu kayak mana sih masa-masa sejarah awal kelahiran Pancasila tuh mana sih tuh? Bisa aku jelasin dulu sama aku. Boleh nanya, Bayu? Boleh, apa tuh? Kapan Pancasila memiliki sistem formal? Oke, sini saya akan menjelaskan. Pancasila memiliki sistematis formal, yaitu dalam pasal Undang-undang yang berkaitan dengan sistematis Pancasila dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, itu aja sih. Oke, Nu, ini pertanyaan terakhir dariku.
Bagaimana cara untuk membuktikan rasa cinta pada ideologi Pancasila menurutmu? Rasa cinta ya. Udah kayak kok coba lah kok canda. Jadi cukup dengan bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan aja. Kayak, ya nggak usah lah rasis sekali apa kalau beda-beda suku kayak beda-beda Nggak agama. boleh saling membuli lah gitu. Ya gitulah bisa dibilang. Menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga hidup rukun. Ya gitulah. Jadi orang tuh kok jangan ngatur-ngatur kok misalnya dia agama ini, kau suruh kau ikut aja agamaku tuh nggak perlu gitu. Ya hormati aja kok biarlah dia tuh agama dia, agamaku gitu aja kan. Kok pernah baca Quran kan ada di situ. Quran tuh. Oke. Nanti sih. Terus juga saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan. Bedanya apa aja tuh? Contohnya? Misalnya secara fisik lah ya, kau mencintai apa kan sama manusia kan, ya sama manusia itu jujur aja tuh sama aja, walaupun fisiknya mungkin ada orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental tuh bukan berarti tidak Ya, layak untuk rasnya yang berbeda gitu. bukan ras, dia lebih ke fisik menurut aku ya. Bukan karena keterbelakangan mental atau disabilitas kita itu kayak membanting-bantingkan orang gitu, kayak misalnya ada orang lah yang cacat tahapannya lah, tangannya lah, jarinya kelebihan satu, terus kau bilang kau tuh kayak normal, kau tuh kayak bukan orang gitu, atau kau berkawan nama kami itu udah nggak bisa untuk apa sih ya maksudnya. Kalau mau ingin memulai mencintai ideologi Pancasila ya kalau bisa ubah pola pikir juga lah. Nah, ya gitu lah. Aku mana nih sama terakhir nih, ini mungkin terakhir pertanyaan dari kita lah diskusi kita ini ya. Pengertian dari landasan filosofi itu apa sih? Landasan filosofi secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud pada bersifat filosofis, sedangkan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan ajaran mutlak mengenai berbagai bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa Indonesia. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini ya, pendidikan Pancasila itu bertujuan agar setiap warga negara dapat mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari gitu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan SK Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat, perilaku mendukung kerakyatan dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan cerminan dari bangsa itu sendiri yang memiliki landasan-landasan. Landasan pendidikan Pancasila diantaranya landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis yang udah kita bahas tadi. Oke, segitu aja diskusi yang berjudul landasan mempelajari Pancasila dari kami kelompok 1. Lebih dan kurang kami minta maaf, jika ada salah kata juga kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.